Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam buat sobat udara, sobat laut, sobat darat. Saya rangkum semuanya, sobat multimoda transport. Berjumpa lagi dengan Muhammad Rifni. Hari ini kita akan bicara tetap terhadap penanganan barang berbahaya. Dalam hal ini, terima kasih kepada sobatku yang di Bandung yang memberikan input kepada saya. Pak, kita diskusi mengenai penanganan kalau ada accident, ada insiden. Terima kasih ya masukannya. Kita akan terus ketemu dalam hal penanganan barang berbahaya atau nanti special cargo. Oke, sebelum kita bicara bagaimana menangani barang berbahaya kalau ada masalah atau ada kerusakan, ada bocor kemasannya atau sampai terjadi kebakaran. Oke, kita tarik dulu ke belakang aturan ketentuan. Jadi nanti pastikan yang punya barang atau shipper menyatakan bahwa barang cair, barang padat, radioaktif, ya, gas, ya. Jadi identifikasi. Nah, kalau sudah semua checklist dan kita sudah menerima di gudang, ya, dan kita sebut acceptance tadi, oke, pastikan kalau ada permasalahan, ya, ada permasalahan bahwa di gudang tersebut atau tempat penyimpanan barang berbahaya tadi ada bermasalah, ya, yang jelas hindari. Nah, ini pesan ya, pesan senior kita yang sudah terdahulu mendapatkan license-nya, ya, adalah jangan sampai dibuka. Ya, jangan sampai didekati, karena ini kita juga hati-hati ya. Berikutnya juga jangan panik, ya, jangan panik. Ya, apapun kita melakukan sesuatu di kehidupan, jangan panik. Ya. Terus selalu sampaikan kepada atasan kita atau kepada teman kita yang memang ahli dalam hal penanganan kargo. Nah, kalau tidak, kita juga koordinasi dengan bagian otoritas, apakah di udara, di otoritas bandara, di laut, otoritas pelabuhan laut, atau di darat nantinya, ya. Terus juga kita juga akan koordinasi dengan bagian pemadam kebakaran. Ini penting, ya. Nah, selanjutnya adalah pastikan tadi barang-barang DG ini kita lihat label-labelnya, jangan sampai tanda panah yang mengatakan cair atau dry ice nantinya, jangan sampai miring atau terbalik. Nah, lalu juga kalau ada bermasalah, kita tutup, kita pastikan terjaga. Nah, hingga sampai 25 meter. Ya, biasa kita tahunya apa? Police line. Nah, selanjutnya, jangan cuek. Nah, bahasa gaulnya, jangan cuek. Ya, pastikan kita kontak dengan rekan kita yang mempunyai license, ya. Nah, dalam hal ini kembali lagi, ya, yang bertanggung jawab adalah yang penerima barang tadi yang punya license. Oke, itu dulu, ya, itu dulu dasarnya. Nah, bagaimana kalau terjadi sesuatu barang tersebut berlubang atau bocor atau rusak? Nah, berikutnya pastikan di gudang itu ada drum. Ya, bahasa kita drum lah, ya. Kalau bahasa IATA regulation itu adalah salvage, ya. Jadi package salvage. Jadi untuk penampung. Nah, pastikan di setiap gudang, setiap penerimaan barang, baik itu nanti general cargo atau special, apalagi dangerous good. Ya, pastikan kita mempunyai drum yang setinggi ini kira-kira, ya, 60 liter lah kapasitasnya, kosongnya. Nah, kalau supaya lebih jelas, kita cat kuning, kita tulis di situ salvage drum, ya. Jadi untuk penampungan. Jadi kalau seandainya kita dapat barang tersebut jatuh, tumpah, berlubang, ya, kita tidak boleh membuka tadi, ya, kita ambil dengan sarung tangan, jelas, ya, atau dengan lapisan lainnya, masukkan di drum. Ini yang pertama kita lakukan, ya. Jadi emergency yang pertama. Nah, selanjutnya tadi ada terlewat sedikit, maaf,
pastikan shipper atau yang punya barang ini memberikan nomor telepon sebagai emergency nantinya. Buat emergency call tadi ya. Jadi selalu minta kita sebagai penerima barang tadi, minta nomor telepon yang bisa dihubungi 24 jam. Ya. Jadi ya orang kita semua punya ya. Ya, kita semua punya handphone. Sekarang sampai saudara kita di penjual yang di gerobak pun juga punya handphone. Jadi pastikan bisa dihubungi 24 jam. Nah, selanjutnya tahapan berikutnya, bila terjadi tadi ya, umpamanya kita ketemu ada barang cair ya, ada barang cair tumpah. Ya, kalau selama hanya tumpah tadi ya, tahap pertama kita masukkan di salvage. Kalau sampai ada percikan, ya percikan api, ya baik tadi cair atau juga nanti ketemu gas, ya sampai ada letupan api tadi terbakar. Oke, jangan panik, do not panik. Hidup jangan panik ya. Nah, jangan panik. Artinya apa? Yang penting kita juga jangan latah nih. Biasanya kita latah, kebakaran, air. Bukan itu ya. Nah, tuntunannya adalah tadi ketika kita sudah menata emergency tadi, hindari air. Do not use water. Nah, ini pesan ya, pesan dari Ayata. Mereka sudah survei dan juga sudah mempraktekkan. Jangan pakai air. So, bagaimana kita? Nah, pastikan kita tidak pakai air. Selanjutnya nanti kita akan bicara pemadam kebakaran. Ya, itulah tahapannya. Jadi kita jangan sampai pakai air tadi. Ya, ketika teriaknya apa? Ya teriaknya tadi kontak pemadam kebakaran. Nah, kalaupun tidak bisa kita menangani, yang jelas tadi ya, kita jauhkan dari semuanya. Kita singkirkan semuanya, jangan pakai air, biarkan saja. Seandainya itu berapi di satu tempat ini, ya hindari semuanya. Nah, kalau bisa kita panggil pemadam kebakaran, itu lebih bagus. Ya kan? Kedua, kita jaga. Nah, teriaknya tadi apa? Teriaknya adalah help, jangan kebakaran, bantu. Ya kan? Bantu, yang ditelepon siapa? Ya itu tadi, petugas pemadam kebakaran yang punya license. Jangan sampai nanti kita panggil dia juga panik. Ya kembali lagi panik. Nah selanjutnya apa saja supaya kita tadi mempersiapkan kalau sampai menangani tadi kebakarannya. Anggap tidak terlalu besar kebakarannya, yang penting tadi insiden menjadi accident. Insiden tadi hanya tumpah mungkin ya, hanya tumpah atau miring atau segala macam, kita selesaikan di drum salvage tadi, ya drum salvage, penampungan selesai, itu insiden. Nah, bagaimana kalau accident? Oke, dari literatur, dari buku Ayata yang ada di masyarakat, ada yang di produsen pemadam kebakaran itu ada 5 yang saya lihat ya, yaitu pemadam kebakaran yang isinya cuma water atau cairan aja. Yang kedua adalah foam, busa ya. Jadi pemadam kebakaran yang isinya busa. Lalu ada pemadam kebakaran yang isinya bubuk, powder. Oke. Yang berikutnya adalah pemadam kebakaran ya, yang manual tadi, yaitu isinya dry ice. Ya, jadi isinya adalah seperti freon yang dingin itu, dry ice. Terus yang terakhir adalah chemical, kimia. Nah, bagaimana penggunaannya? Penggunaannya kalau kita ya pertama mungkin sudah berlatih atau kita memahami sekarang ini ada 5 Firex ya, singkatannya Firex nih kalau di gudang ya. Nah, kalau kita dapat 5 ini, yang tadi satu isinya water, air ya. Yang kedua adalah isinya foam, busa, foam gitu ya, kayak busa sabun gitu. Yang ketiga adalah isinya adalah tadi dry ice ya, nggak usah urut nggak apa-apa. Terus ada powder, bubuk ya kayak tepung begitu, dan terakhir kimia. Nah, jadi bagaimana? Nah, jangan sampai kita
asal aja makainya. Jadi tadi jangan panik. Kalau hanya yang terbakar, ya barang kiriman itu hanya general cargo. Apa? General cargo ya bungkusan biasa, ya kain, ya kertas, ya atau kayu. Ya mungkin cukup pakai Firex saja, yang isinya air. Ya, isinya air, water ya, udah selesai mungkin. Kalaupun dia besar, tetap karena itu barangnya bukan kimia, dia akan reda ya. Nah, bagaimana kalau kita ketemu barang yang liquid terbakar? Artinya sudah cairan kimia terbakar. Nah, berarti nggak bisa dong pakai water tadi ya. Lalu bagaimana dengan kita ketemu barang-barang elektronik? Nah, ini juga nggak bisa pakai yang cairan. Nah, bagaimana kalau kita ada kabel listrik yang istilahnya korslet lah ya, artinya arus pendek. Ini juga nggak bisa pakai air, ya kan? Nah, yang terakhir, atau kita di dapur lah, minyak tanah atau minyak goreng, kita lagi goreng, tumpah, terbakar. Ini juga nggak bisa air. Kenapa? Sifatnya kalau udah kimia, apalagi minyak, itu kalau kena air, apa yang terjadi? Bukannya dia padam, bukannya dia besar, bukan, tapi dia lari. Nah, dengan lari yang dikhawatirkan, dia akan kena tetangganya. Nah, kalau tetangganya hanya general cargo nggak masalah, tapi kalau tetangganya juga barang tadi kimia, tambah bukan besar saja, melebar. Nah, apa yang digunakan? Jadi, yang kedua adalah foam. Nah, foam pun cuma terbatas pada barang-barang yang tadi, liquid tadi. Bensin, minyak tanah, ya foam. Ya, busa, seperti busa sabun. Udah dia berat. Nah, yang tadi, elektronik, listrik, ya dengan minyak panas tadi, itu nggak bisa. Nah, kita teruskan tadi. Bagaimana dengan powder tadi? Ya, Firex yang powder tadi ya, yang tepung. Nah, sifatnya apa? Sudah tepung, padat kan, berat. Nah, dia tidak akan reaktif gitu kan? Artinya apa? Ya sudah tadi, mau kertas kayak, mau box biasa atau kayu, kain, itu selesai. Kedua tadi masalah apa? Liquid seperti bensin juga selesai. Lalu tadi elektronik selesai ya. Terus juga tadi listrik karena dia berat, ya oksigennya nggak ada, selesai. Nah, tapi untuk yang minyak tanah yang panas tadi, ini contohnya ya, teman kita yang bekerja di mana? Di oil and gas. Jadi kalau ada balon minyak terbakar, ini tadi nggak bisa nih, water nggak bisa, foam nggak bisa, ya, powder nggak bisa. Jadi pakai apa? Ya kan, nantinya ya pakai kimia nantinya, gitu ya. Oke, jadi tetap powder tadi nggak bisa, ya, powder nggak bisa. Nah, bagaimana yang dry ice? Nah, dry ice tadi, nah untuk yang kertas, kayu, jangan, tetap aja dia. Itu kan ada oksigennya, jadi tetap api itu ada oksigennya ya, jangan dipakai itu. Jadi dipakai buat apa? Tadi buat cairan yang liquid tadi yang terbakar kimia itu bisa pakai dry ice ya, yang tadi dry ice. Atau yang berikutnya ada dua yang bisa lagi adalah barang-barang listrik ya. Kalau kabel yang pendek tadi bisa listrik ya. Nah, terus bagaimana nih, tinggal yang kimia. Nah, kimia ini hanya bisa dipakai dua saja, yaitu tadi yang barang-barang general cargo, ya kayu, lalu apalagi tekstil, kertas, nah itu kimia bisa ya. Dan adalah kimia ini bagi cairan yang tadi panas terbakar dan tadi oil and gas, begitu ya. Nah, inilah yang tahapannya.
tahapan pertama kita ikutin aturan, yang kedua kita tadi di gudang jangan panik ya. Yang penting semua koordinasi dengan petugas. Nah, yang ketiga tadi ketika kita memang mengikuti tadi ya, mengikuti training singkat mengenai istilahnya firefighting. Jadi supaya kita tidak panik, tidak ragu-ragu lagi ya. Ya memang kita minta perusahaan kalau kita bekerja, usahakan rekan-rekan kita, saudara kita yang bekerja di gudang, lalu rekan-rekan kita yang menangani penerimaan kargo atau pengiriman kargo, ini sebaiknya kita belajar mengenai firefighting ya. Artinya yang sekitar kita. Ada contoh seperti istilahnya karung basah gitu ya, atau kain tebal kalau nggak punya karung dibasahkan ya. Terus ada yang bilang pakai pasir ya kalau di pom bensin. Nah, yes, begitulah sobat-sobatku ya, bukan rekan lagi, sobatku, sobat udara ya, sobat laut, sobat darat ya. Kita tetap semangat ya, tetap semangat dalam menangani barang-barang kiriman yang sekarang ini dalam masa pandemi. Barang tetap berjalan, orang PPKM gitu ya. Oke, saya rasa sekian dulu kita diskusi masalah tadi insiden accident terhadap barang-barang yang kita kirim, khususnya dangerous good. Sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya para sobatku semuanya, sobat multimoda transport. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.